Selamat pagi, siang, sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Kezia Mrekel dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai struktur dan reaksi senyawa kimia dalam obat-obatan. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gugus fungsi dan struktur senyawa organik. Saya akan mulai dari alkohol, saya beri contoh etanol. Alkohol ini memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon jenuh. Gugus ini bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul sehingga memiliki titik didih yang lumayan tinggi. Alkohol ini biasa banyak digunakan sebagai pelarut dan antiseptik. Lalu untuk ether saya berikan contoh dietil ether. Ether ini memiliki atom oksigen yang menghubungkan dua gugus alkil karena tidak membentuk ikatan hidrogen sesama ether. Titik didihnya lebih rendah dibanding alkohol, umumnya digunakan sebagai pelarut dan anestesi. Lalu untuk aldehid, saya beri contoh formaldehid. Formaldehid ini memiliki gugus CHO, yaitu gugus karbonil yang berada di ujung rantai karbon dan terikat dengan satu atom hidrogen. Aldehid ini bersifat sangat reaktif dan mudah teroksidasi. Biasanya teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, aldehid ini sering ditemukan dalam pengawet. Lalu untuk keton, saya beri contoh aseton. Keton ini memiliki gugus karbonil yang berada di tengah rantai karbon dan diapit dua gugus alkil. Keton kurang reaktif dibandingkan aldehid, tapi tetap bisa mengalami reaksi adisi. Keton ini umumnya dipakai sebagai pelarut. Lalu untuk asam karboksilat, saya berikan contoh asam asetat. Asam karboksilat ini mengandung gugus COH, gabungan antara gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada karbon yang sama, bersifat asam kuat dan dalam senyawa organik karena mudah melepaskan ion H+, dan ini banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Selanjutnya ada ester, contohnya metil asetat. Ini terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Gugus COO menjadi jembatan antara dua rantai karbon. Ester itu memiliki aroma khas dan sering kita temukan di pewangi, flavoring agent gitu-gitu, dan pelarut juga. Lalu ada amina. Contohnya adalah metilamina, mengandung atom nitrogen yang dapat terikat dengan 1, 2, atau 3 sekaligus alkil atau aromatik. Amina ini diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, atau tersier dan bersifat basa. Dan ini tuh berperan penting dalam sintesis obat atau neurotransmitter. Lalu ada alkil halida, contohnya adalah klorometana. Alkil halida adalah senyawa organik yang mengandung atom halogen seperti F, Cl, Br, atau I yang terikat pada karbon. Dan senyawa ini reaktif dan sering digunakan sebagai pereaksi dalam sintesis senyawa organik. Selanjutnya kita akan masuk ke hibridasi, yaitu proses pencampuran orbital atom S dan P untuk membentuk orbital baru yang setara secara energi. Hal ini menjelaskan bentuk 3 dimensi molekul. Jadi ada tetrahedral, contohnya metana, pencampuran 1 orbital S dan 3 orbital P menghasilkan 4 orbital sp3 dengan bentuk tetrahedral dan sudut 109,5 derajat ditemukan pada ikatan tunggal. Lalu ada trigonal planar, contohnya etana. Orbital S dan 2 orbital P bergabung untuk bentuk 3 orbital sp2 dan geometri datar dan sudut 120 ditemukan pada ikatan rangkap 2. Lalu ada linear, contohnya etuna. Orbital S1 dan 1 orbital P membentuk 2 orbital sp dengan geometri linear dan sudut 180 derajat mewakili ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada isomer struktur. Jadi untuk senyawa heptana terdapat 9 isomer struktur berbeda. Yang pertama ada 2,2,3 trimetilbutana, 3 etilpentana, N-heptana, 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2,2 dimetilpentana,
2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana. Lalu untuk yang alkohol dengan rumus molekul C6H14O itu terdapat 12 isomer struktur. Ada 3 heksanol, 2 heksanol, N-heksanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 4 metil 2 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 4 metil 1 heksanol, 2 metil 2 pentanol, 3 metil 2 pentanol. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sulfadiazin, obat antibakteri. Obat ini adalah salah satu obat golongan sulfonamida. Indikasinya ada untuk infeksi Toxoplasma gondii, infeksi luka bakar, infeksi saluran kemih dan pernafasan. Lalu efek sampingnya ada reaksi alergi seperti ruam dan gatal, sindrom Stevens-Johnson, mual muntah, kristaluria, gangguan darah seperti anemia atau leukopenia. Lalu untuk perhatian khususnya yang harus diberikan adalah hidrasi cukup untuk mencegah kristaluria, hindari pada trimester akhir kehamilan, monitor fungsi ginjal dan darah secara berkala. Lalu kontradiksinya ada alergi sulfonamida, defisiensi G6PD, gangguan ginjal atau hati berat, dan bayi di usia di bawah 2 bulan. Lalu reaksi sintesis sulfadiazin, senyawa ini disintesis dari 2 bahan utama yaitu sulfanilamid dan 2 aminopirimidin. Reaksinya adalah kondensasi antara gugus amino dari 2 aminopiridin dan gugus sulfonamida dari sulfanilamid. Reaksi ini menghasilkan ikatan nitrogen sulfur yang khas pada sulfonamida dan menghasilkan air sebagai produk sampingnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.